Tujuan dan kebahagiaan saling berhubungan satu dengan yang lain. Antara tujuan hidup Anda dan kebahagiaan yang ingin Anda capai selama ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa Anda pisahkan. Sekarang saya minta kepada Anda, cukup Anda tulis. Nanti saya tanyakan, saya nggak akan kumpul. Kira-kira apa yang menjadi tujuan hidup? Nomor 2. Mungkin menurut Anda pertanyaan yang sangat sepele, tapi sangat menentukan. Sangat menentukan hidup kita. Nanti kemudian saya akan jelaskan kepada Anda. Selama Anda tidak mampu menjawab tujuan hidup Anda dengan benar, dan kepada siapa Anda mencari jawaban terhadap tujuan hidup Anda pasti akan bingung selama-lamanya untuk menentukan kebahagiaan hidup. Gitu. Udah? Udah dijawab? Gini. Tujuan hidup Anda. Nomor 1, tujuan penciptaan alam semesta. Yang saya ingin minta kepada Anda bukan jawaban ilmiah, enggak. Bukan jawaban yang selama ini Anda pelajari. Bukan jawaban yang Anda dengar dari orang lain, enggak. Tapi yang saya inginkan dari Anda, jawaban yang ada dalam diri Anda, tanpa ada bantuan dari siapa-siapa. Saya ingin Anda kembali kepada diri Anda. Anda bertanya, apa yang menjadi tujuan? Anda sekarang berpikir, ya Allah, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Kembali kepada diri Anda. Kembali kepada diri Anda. Sudah Anda pikirkan apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Sekarang Anda katakan kepada diri Anda apa yang menjadi tujuan Anda, dan bukan bertanya kepada orang yang ada di sekitar Anda, dan bukan bertanya kepada siapa saja. Tapi katakan bahwa inilah yang menjadi tujuan hidup Anda. Katakan kepada diri Anda mau apa? Anda bingung? Bingung? Kenapa Anda bingung? Anda tidak pernah tahu apa tujuan hidup Anda? Ingat? Bu, Bapak, tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban pasti benar. Tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar. Kenapa? Karena Anda sedang berbicara tentang siapa diri Anda. Bukan apa yang dikatakan oleh orang itulah yang benar. Anda sedang bingung karena bukan jawaban yang sedang Anda cari. Tapi Anda bingung jangan sampai jawaban Anda salah. Nggak perlu Anda berpikir. Yang sekarang yang harus Anda lakukan, Anda melihat kepada diri Anda dan katakan bahwa Anda ingin ini dalam hidup Anda. Sekarang ini yang perlu Anda lakukan. Nggak usah berpikir apa yang Anda ingin lakukan, apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu menjabarkan sesuatu terlalu panjang dan ilmiah. Sekarang yang saya mau tanyakan, kejujuran hidup Anda. Jujur Anda, apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda? Kalau memang Anda ingin duit, oke, tulis duit. Anda harus berani jujur kepada diri Anda. Selama Anda nggak pernah jujur kepada diri Anda, bagaimana Anda bisa memperbaiki diri Anda? Bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu dalam hidup Anda? Ingat, bukan bertanya, tapi Anda harus mengatakan kepada diri Anda apa yang menjadi keinginan Anda. Anda sudah katakan Anda ingin jadi apa?
baik, yang soleh. Oke. Sekarang, kalau Anda sudah mengatakan bahwa Anda ingin menjadi seseorang, ingin menjadi sesuatu. Sekarang, pertanyaannya, sungguh-sungguh nggak Anda dengan tujuan yang ingin Anda capai? Kedua, jujur nggak Anda dengan tujuan yang Anda inginkan? Sungguh-sungguh nggak bahwa Anda ingin mencapai tujuan tersebut? Oke, kalau Anda betul-betul sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang kedua, jujur nggak Anda dengan tujuan yang Anda ingin capai? Jujur? Jujur. Sekarang Anda lihat. Saya tanya, jujur nggak Anda dengan tujuan yang Anda ingin capai? Jujur. Sekarang saya mau tanya, apakah jawaban Anda berhubungan dengan masalah dunia atau masalah rohani? Jawaban Anda berhubungan dengan masalah dunia atau berhubungan dengan masalah rohani? Rohani. Siapa yang berhubungan dengan dunia? Ada nggak orang yang menjawab tentang dunianya? Kalau menjawab dengan dunianya, berarti tujuan Anda untuk mencapai kebahagiaan hidup merupakan sesuatu yang tidak pernah dicapai. Tapi kalau yang Anda jawab berhubungan dengan rohani, sekarang yang perlu Anda lakukan, bagaimana Anda bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi jawaban Anda harus berhubungan dengan kehidupan yang bersifat rohani, bukan jawaban-jawaban yang berhubungan dengan kehidupan. Ini yang saya inginkan dalam ini. Jadi apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda, usahakan selalu berangkat dari hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani. Kehidupan rohani adalah kehidupan maknawi, kehidupan spiritual, bukan kehidupan yang sifatnya materi. Saya mau tanya kepada Anda, ketika Anda tidur, Anda untuk apa? Istirahat. Anda ingin tidur untuk apa? Sehat. Sekarang yang menjawab tadi pertanyaan tujuan hidupnya adalah dunia. Oke, tujuan hidup Anda untuk apa? Jujur. Kalau tujuan hidup Anda adalah uang, berarti ketika Anda mau tidur, berarti yang akan Anda selalu jawab supaya Anda bisa kuat untuk mencari uang. Pasti, ketika hubungan Anda, jawaban hidup Anda adalah dunia, berarti semua pekerjaan yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda selalu pasti berhubungan dengan dunia. Tapi ketika Anda berkeinginan untuk rohani Anda, maka semua apa yang Anda lakukan pasti berhubungan dengan rohani. Ketika saya mau tanya kepada Anda, untuk apa Anda sholat? Ketika yang Anda pikirkan adalah uang, maka sholat yang Anda akan lakukan setiap hari adalah sholat duha. Menentukan, tujuan sangat menentukan. Ketika tujuan Anda semuanya adalah dunia, maka niscaya Anda tidak pernah akan bahagia. Kenapa? Karena bahagia tidak berhubungan dengan badan dan jasmani, tapi berhubungan dengan hati. Kita sekarang ini selalu ingin bahagia dalam hidup, tapi selalu sandar kita kepada sesuatu yang sifatnya rohani. Anda tidak ingin apa? Tidak ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, tetapi di satu sisi, Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi di satu sisi Anda selalu mencarinya di alam dunia. Bisa nggak? Nggak akan bisa selama-lamanya. Oke? Bisa dipahami? Anda sudah tentukan apa yang menjadi tujuan Anda. Sekarang Anda harus latih setiap hari. Anda harus ikrarkan kepada diri Anda, dan bukan Anda bertanya.
Enggak, Anda tidak perlu bertanya apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Tapi mulai sekarang, ketika Anda ingin mengerjakan sesuatu, Anda harus berkata bahwa Anda ingin melakukan ini. Lihat, Anda tidak perlu bertanya apa yang Anda inginkan dalam hidup. Karena kalau Anda selalu bertanya untuk melakukan sesuatu dalam hidup, pertanyaannya, kepada siapa Anda hendak bertanya? Saya tanya, kepada siapa? Kalau Anda ingin bertanya kepada diri Anda, saya mau tanya, Anda sudah tahu nggak diri Anda siapa? Anda belum tahu siapa diri Anda. Makanya kita ini, ya. Kenapa kita nggak bisa berkomunikasi dengan diri kita? Kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Sekarang gitu. Kita kalau misalnya tidur, pas bangun tengah malam, mau sholat tahajud. Pas mau sholat tahajud, kita nggak langsung bangun kan? Nggak langsung bangun, bukan? Apa dulu yang kita lakukan? Berkomunikasi dulu, bukan? Berbicara. Sholat. Pokoknya berpikir dulu, kalau saya mau sholat tahajud, saya harus bangun. Wah, besok saya nggak bisa bekerja. Anda berkomunikasi, yang terjadi apa? Yakin Anda nggak bakalan bisa bangun. Sebab kenapa? Sebab pada saat itu Anda belum tahu siapa diri Anda, apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Tapi yang harus Anda lakukan, pada saat Anda bangun tengah malam, apa yang harus Anda lakukan? Langsung bangun. Apa? Kita berkomunikasi, tapi katakan bahwa saya mau tahajud dan langsung bangkit. Anda pasti bisa tahajud. Oh, benar. Sekarang seperti gini, nggak usah jauh-jauh. Kita dalam hidup seperti itu, dipanggil sama orang. Kita selalu ingin berkomunikasi dulu, bukan? Lalu berkomunikasi, saya mau pergi tidak? Mau pergi tidak? Mau pergi tidak? Tapi pada akhirnya yang terjadi, nggak pergi-pergi juga. Yang harus Anda lakukan kalau kamu ingin pergi apa? Katakan kepada diri Anda, dikte diri Anda bahwa saya hendak pergi. Dalam kehidupan, Anda bukan bertanya, tapi dalam kehidupan, Anda harus mengatakan apa yang hendak Anda inginkan. Ini rubah cara. Saya tanya kepada Anda, ingin Anda bahagia? Ingin. Dan itu harus Anda katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin. Katakan kepada diri Anda. Jangan Anda tanya sama suami, Pak, mau bahagia enggak? Anda gak bakalan bisa bahagia. Anda harus katakan kepada diri Anda bahwa saya ingin bahagia. Maka kalau Anda sudah mengatakan diri Anda ingin bahagia, maka tanpa suami, tanpa istri, tanpa siapa-siapa, saya tetap harus bahagia. Tidak perlu harus ada hubungan dengan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab diri Anda tidak pernah berhubungan dengan alam sekitar Anda. Diri Anda berhubungan dengan diri Anda. Tentukan kebahagiaan diri Anda atas dasar keinginan Anda sendiri, bukan atas dasar keinginan siapa sih. Makanya kenapa Ibu Bapak? Ya, sholat bisa bahagia nggak? Bisa bikin tenang nggak sholat? Bisa nggak? Kadang bisa, kadang tidak. Kadang bisa. Tidak, jujur. Yang bapak-bapak, bisa nggak sholat bikin tenang? Pasti. Bisa iya. Pasti. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa sholat itu bisa membahagiakan. Sholat itu bisa membuat orang baik. Tapi kenapa sholat tidak membuat kita semakin baik, tidak membuat kita semakin bahagia? Masalahnya apa? Masalahnya tadi, karena kita melakukan sesuatu dengan apa? Dengan ini, bukan dengan rohani. Karena kita menentukan tujuan hidup kita. Kita menentukan tujuan hidup kita dengan apa? Sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Maka semua pekerjaan yang kita akan lakukan berhubungan dengan tujuan. Sekarang, mulai hari ini, kalau memang target Anda ingin bahagia, berubah. Anda harus
melakukan sesuatu dengan hati Anda harus melakukan sesuatu dengan rohani Anda dan bukan dengan pekerjaan. Lihat saya ingin menceritakan kepada Anda satu hal yang berhubungan dengan tujuan hidup kita. Allah dari pertama kali menciptakan manusia. Jadi pertama kali menciptakan manusia itu dengan satu tujuan. Dan Allah sudah mengikrarkan, sudah mengatakan, ya, ketika sebelum kita diciptakan diturunkan oleh Allah ke muka bumi, Allah sudah katakan kepada kita apa dan bagaimana kebahagiaan. Di dalam surah Al-A'raf 170, Allah di ayat tersebut mengatakan kepada Anda apa yang menjadi tujuan hidup. Di ayat ini ketika Allah menciptakan manusia, pada saat itu Allah katakan bahwa manusia ya, sedang berhadapan dengan Tuhan. Kalau ada yang punya ayat Al-Quran silahkan dilihat 170. Allah katakan bahwa pada saat itu manusia sedang berhadapan dengan Tuhan. Pada saat itu kita masih dalam bentuk roh, belum dalam bentuk jasmani. Jadi ketika Allah pertama kali menciptakan kita dalam bentuk roh, maka pada saat kita diciptakan dalam bentuk roh, maka yang pertama kali dilihat oleh manusia siapa? Siapa? Ketika kita berhadapan dan diciptakan oleh Allah, rohnya kita diciptakan oleh Allah, maka pada saat itu yang pertama kali kita lihat Allah. Berarti mata kita pada saat itu sudah berfungsi nggak? Penglihatan sudah berfungsi. Sudah berfungsi penglihatan. Pendengaran sudah berfungsi nggak? Sudah berfungsi. Karena bagaimana kita bisa berbicara dan diajak bicara oleh Allah kalau kita tidak memiliki pendengaran? Dan Allah tanya, Alastu birabbikum, apakah saya adalah Tuhanmu? Dan apa yang dikatakan oleh seorang ruh pada saat itu? Diri kita semuanya, Anda semua pada saat itu sudah diciptakan oleh Allah. Memang secara wujud eksternal jasmani belum diciptakan oleh Allah. Berarti kita sudah ada sebelum adanya alam dunia. Oke? Kita sudah ada sebelum adanya alam dunia. Penglihatan kita sudah berfungsi pada saat itu. Mata kita sudah berfungsi. Mulut kita sudah berfungsi. Semuanya sudah berfungsi. Oke? Dan yang pertama kali Anda lihat, yang Anda saksikan siapa? Tuhan Anda. Dan pada saat itu apa yang terjadi kepada diri manusia? Yang terjadi kepada manusia pada saat itu adalah ketundukan dan pengangkatan. Pada saat itulah manusia merasakan ketenangan dan kebahagiaannya. Kemudian manusia diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Ini alam ini ada nggak dalam diri manusia? Ada. Pada saat ini terjadi, pembicaraan ini terjadinya pada saat itu. Nyata atau tidak? Nyata. Berarti ruh yang Allah tanamkan kepada kita, yang sedang melihat, yang sedang berbicara pada saat itu, ketika dia turun ke alam dunia, merasakan ini enggak? Merasakan kehadiran ini atau tidak? Merasakan. Jadi dia melihat, dia menyaksikan, semua dia rasakan, kemudian dia turun ke alam sini. Berarti proses ini masih ada enggak atau tidak?
Masih ada. Berarti apa? Coba lihat. Apa yang dilihat pertama kali oleh manusia, apa yang didengar pertama kali oleh manusia, itu tidak pernah akan hilang selama-lamanya. Bukan? Apa yang pertama kali Anda lihat, itu adalah pengetahuan pertama Anda. Apa yang Anda dengar pertama kali, itu adalah pengetahuan kepada Anda. Dan itu satu hal yang tidak pernah akan hilang dalam hidup kita. Berarti yang sudah tertanam dalam hidup manusia, dan itu dimasukkan oleh Allah adalah kehidupan yang berarti ketika kehidupan ini merupakan asal muasal segala sesuatu, berarti kehidupan yang membahagiakan manusia ketika manusia kembali kepada kehidupan seperti ini. Saya contohkan. Contoh untuk bisa memahami hal ini. Seorang bayi, seorang anak, yang pertama kali dia lihat, yang dia rasakan kehidupan apa? Kehidupan orang tuanya kan? Yang dia lihat orang tuanya, yang dia rasakan orang tuanya, kehidupan rumah yang dia rasakan, begitu tertanam dalam hidupnya. Kemudian, ketika dia pergi jauh dari orang tuanya, kira-kira anak ini ingin nggak kembali kepada asal yang dia rasakan tadi? Ada keinginan. Ada keinginan. Kapan hal tersebut bisa dia rasakan keinginan untuk bisa merasakan hal tersebut? Pulang. Ketika Anda jauh dari orang tua Anda teringat nggak masa-masa Anda dulu di sana? Ketika Anda teringat, tenang nggak Anda? Tersenyum nggak Anda pada saat itu? Tersenyum. Masa lalu membuat Anda bahagia. Masa lalu membuat Anda tersenyum. Mengingat masa yang pertama kali, itu membuat Anda tenang dan tidak pernah hilang dalam pikiran Anda. Anda selalu ingat seandainya saya masih seperti yang dulu. Oke? Tetapi mau nggak manusia itu pergi ke alam sini? Mau nggak dia kembali kepada orang tuanya? Mau? Mau? Merantau. Manusia nggak pernah ingin kembali kepada orang tuanya. Dia tidak pernah ingin kembali ke rumahnya, ke asalnya. Kapan dia baru mau? Kalau dia menderita di sana. Allah.